karena alam jasmani dan alam rohani itu berbeda, alam fisika dan alam metafisika itu berbeda. Dari perbedaan itu dibutuhkan jembatan yang menghubungkan. Nah, jembatan itu loh yang mestinya kita temukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jom 5 Akibat. Pagi menjelang siang ini kita akan mencoba untuk berbagi tentang agama tauhid itu menyatukan seluruh sudut pandang agama. Jadi semestinya agama itu menyatukan. Mengapa? Karena seluruh agama itu bersumber dari yang satu. Ialah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu bukan milik orang Islam saja, bukan milik orang Kristen saja, bukan milik orang Yahudi saja, bukan milik orang Konghucu, bukan milik orang Buddha saja, bukan milik orang Hindu saja, tetapi milik seluruh agama. Terus mengapa saat ini kelihatannya itu berbeda? Itu karena beda masa, beda ruang dan waktu ya. Jika zaman dulu pada zaman Nabi Adam itu mungkin dengan nama yang berbeda, entah apa namanya. Kemudian pada zaman Nabi Nuh dengan nama yang berbeda pula, pada zamannya Nabi Musa dengan nama yang berbeda, pada masa Nabi Isa juga dengan nama yang berbeda. Pada masa Nabi Muhammad dipakai dengan nama Islam. Dan begitu juga dengan saat ini. Nah, perbedaan itu semestinya karena beda pembawanya. Itu tadi ya kita sebutkan bahwa yang membedakan itu beda ruang dan waktu itu saja. Tetapi esensi atau intinya itu sama. Tuhannya tetap itu juga. Tetap dia juga. Mengapa? Karena sistem yang dipakai oleh seluruh agama itu sama. Selalu ada seorang rasul, selalu ada seorang utusan, selalu ada seorang wakil atau khalifahnya Tuhan, selalu ada seorang mursyid di situ. Yang itu adalah apa? Sebagai jembatan, sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan dan sebaliknya antara Tuhan dengan manusia. Sistemnya selalu seperti itu. Mengapa? Karena dunia ini sebenarnya kita ini kan di alam jasmani itu buta. Kita tidak tahu alam metafisika itu. Kalau misalnya alam metafisika itu kemudian kita ketahui, ya jadi alam fisika juga. Nah, begitu juga dengan sistem ketuhanan. Itu selalu seperti itu. Sistemnya sama. Dari dulu hingga saat ini, itu selalu ada Tuhan. Kemudian ada Rasul pembawanya. Kemudian selanjutnya ada manusia. Kita ini yang di alam jasmani. Nah, selain itu, kemudian saat ini itu kan sering ya kita temui tentang perbedaan pendapat, berselisih dan lain sebagainya. Adanya perselisihan, perbedaan pendapat itu dipengaruhi oleh oleh thinking. Makanya dari Al-Quran sendiri itu, Al-Quran mushaf yang itu kan satu ya mestinya. Itu muncul banyak tafsir. Ada banyak tafsir lah ya. Dan itu dalam beberapa hal itu ada perbedaan. Mengapa? Karena tafsir itu dipengaruhi oleh mufassirnya, oleh orang yang menafsiri. Kok bisa? Ya, dan itu dipengaruhi oleh oleh latar belakang dari orang yang menafsiri, dipengaruhi oleh
lingkungan mufasirnya. Banyaklah ya. Dan itu mestinya relatif. Mengapa? Karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu, oleh ini ya, oleh thinking, oleh penilaian. Penilaian baik dan buruk, cocok dan tidak cocok. Nah, dalam agama itu kan semestinya tidak ada, karena agama itu baku. Nah, kita kembali ke awal lagi ya, bahwa agama tauhid itu mestinya menyatukan seluruh sudut pandang agama, tidak seperti ini ya untuk saat ini. Perbedaan itu disebabkan karena rusaknya sistem. Jadi ketika umat itu sudah tidak lagi percaya atau tidak lagi memakai utusan, saat itulah agama itu rusak. Kita runut dari awal saja ya. Pada masa zamannya Nabi Isa misalnya. Nabi Nasrani itu kan bertahan hingga berapa ya? Sekitar 600 tahunan lah ya, 500 sekian tahun. Hingga muncul Nabi Muhammad. Kan? Nah, semestinya Nabi Muhammad itu bukan mengganti, bukan, tapi mengembalikan sistem agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi rasul-rasul itu bukan terus mengganti model agama itu, tidak, tetapi mengembalikan sistem. Makanya saat ini pun umat Islam kan saat ini sudah banyak perselisihan ya. Jangankan antara umat Islam dan umat Kristen, sesama umat Islam saja itu sudah tidak akur karena itu dipengaruhi oleh ininya masing-masing. Padahal ketika agama itu kok ditafsiri dengan akal, dengan pikiran yang dipengaruhi oleh sudut pandang, dipengaruhi oleh lingkungan masing-masing orang yang menafsiri itu, ya jangan heran jika agama itu nantinya akan seakan-akan banyak. Ada misalnya Syiah, ada Khawarij, ada terus yang mengklaim dirinya ahlu sunnah, ada di Indonesia ini ada NU, ada Muhammadiyah yang itu berbeda mazhab saja mestinya. Itu pun kelihatannya berbeda. Kelihatannya ya. Nah, dan masing-masing itu mengklaim kebenaran, bahwa yang benar saya, dia salah. Situ di sana pun sebaliknya, saya yang benar, dia yang salah. Dan itu terus. Nah, itu disebabkan karena tidak adanya kiblat. Ya. Ketika ada kiblatnya, hal seperti itu tidak ada, karena sudah tidak ada lagi penilaian mestinya dalam agama itu ya. Tidak ada baik buruk, tidak ada cocok dan tidak cocok, bahwa yang menjadi perintah daripada Tuhan itu mutlak itu. Makanya di dalam syairnya Gus Dur itu ya, salah satunya kan ada Al-Quran Qadim wahyu minul yo tanpa tinulis iso diwaca iku wejangan guru waskita den tancepake ning jero dodo ya. Nah, itu di dalam syairnya Gus Dur itu kan dijelaskan bahwa Al-Quran yang qadim itu tidak tertulis, tetapi orang nantinya diberikan pemahaman sendiri oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian apa selanjutnya? Itu wejangan guru waskita. Guru waskita itu siapa sih sebenarnya? Guru waskita itu dulu pada 2000 sekian tahun yang lalu, guru waskita itu dipegang oleh Nabi Isa. Kemudian pada 15 abad yang lalu, guru waskita itu ditempati oleh Nabi Muhammad. Nah, guru waskita itu saat ini pun masih ya, masih, dan itu dipegang atau diwakili oleh sosok manusia yang disebut wali yang mursyida. Nah, dan agama itu sistemnya selalu seperti itu. Dari dulu harus ada jembatan
Mengapa? Karena alam jasmani dan alam rohani itu berbeda. Alam fisika dan alam metafisika itu berbeda. Dari perbedaan itu dibutuhkan jembatan yang menghubungkan. Nah, jembatan itu loh yang mestinya kita temukan itu. Ialah yang disebut mursyid, ialah yang disebut guru sejati, ialah yang disebut apa itulah istilahnya, banyak sekali. Nah, karenanya jika agama itu memang benar-benar memakai sistem yang mutlak ya, jadi yang Tuhan kemudian diwakili oleh Rasul atau Nabi pada zaman itu atau seorang mursyid pada zaman ini, kemudian itu ada manusia, maka perbedaan nama, perbedaan istilah agama atau merek agama, perbedaan kitab suci itu mestinya sudah tidak lagi menjadi masalah, sehingga umat ini nantinya benar-benar bersatu. Nah, makanya di sini kami mengajak ya, bukan mengajak sih ya, menghimbau agar ayolah sama-sama, marilah sama-sama yang mempunyai visi yang sama, para ahli spiritual baik itu dari kejawen atau dari apapun lah, yuk kita bahu membahu, kita bersama bersatu. Untuk apa sih? Untuk mendakwahkan, memberikan pemahaman kepada umat bahwa hubungan antara Tuhan dan manusia itu ada jembatannya, ada sosok. Ketika sosok itu ketemu, sudah tidak ada lagi nantinya perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya. Kalaupun ada perbedaannya itu menjadi biasalah ya, tidak menjadi soal. Karena perbedaan itu dipengaruhi oleh relativitas manusia, dipengaruhi oleh subjektivitas manusia. Dan kembali ini tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi yang tertarik nanti bisa menghubungi admin. Nanti kita bisa berdiskusi bersama bagaimana agar cita-cita para leluhur, para orang-orang terdahulu untuk menyatukan seluruh umat, agar umat ini bisa bersatu, sehingga terciptalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.